Perkenalkan, nama saya Eka Tisna Dewi dengan nomor induk mahasiswa 22011350082. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam video ini saya akan membahas dua persoalan. Yang pertama mengenai hukum-hukum komunikasi efektif dan hambatan-hambatannya. Langsung saja, yang pertama mengenai hukum komunikasi efektif. Nah, hukum komunikasi efektif ini terdiri dari 5 poin penting yang disingkat menjadi REACH. Yang pertama adalah respect. Respect ini adalah situasi di mana kita mampu menghormati dan menghargai lawan bicara kita. Poin pertama ini sangat penting untuk membuat lawan bicara kita merasa dihargai. Dengan begitu, maka akan terbangun komunikasi yang efektif tadi. Nah, yang kedua di sini adalah empati. Empati ini adalah kemampuan di mana kita dapat memposisikan diri kita sedang berada dalam kondisi orang lain tersebut. Maksudnya, kita menempatkan diri kita ini pada situasi orang lain tersebut gitu. Kita mendengarkan dan paham bagaimana lawan bicara kita tadi. Yang ketiga adalah audible. Audible ini artinya informasi tadi dapat didengar dengan baik. Nah, kalau empati tadi itu kan, untuk merasa empati maka pertama kali kita harus mendengarkan dengan baik lawan bicara kita. Beda dengan audible ini. Kalau audible ini bagaimana lawan bicara kita tadi dapat mendengar dengan baik informasi yang kita sampaikan. Yang keempat di sini ada clarity. Clarity ini berarti kejelasan dari informasi yang diberikan. Kejelasan ini bertujuan agar tidak ada makna ganda, agar tidak ada ambiguitas dalam informasi tadi yang diberikan. Karena apabila ada kesalahpahaman, maka di sini tujuan dari komunikasi itu tidak akan tercapai. Yang terakhir adalah humble. Humble ini adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati ini memang sangat penting apabila kita berkomunikasi dengan orang lain. Selain untuk menciptakan komunikasi yang efektif, sikap rendah hati ini atau humble ini tadi juga akan membuat lawan bicara kita merasa dihargai. Langsung saja ke pembahasan yang kedua mengenai hambatan-hambatan dalam komunikasi efektif. Nah, sebenarnya ketika kita berkomunikasi itu banyak hambatan yang bisa ditemukan. Menurut sejauh pemahaman saya sendiri, sepertinya hambatan itu bisa berasal dari luar atau eksternal dan bisa dari internal. Internal ini contohnya seperti gangguan emosional begitu ya, yang misalnya kurangnya rasa empati seseorang ketika berkomunikasi sehingga membuat lawan bicaranya itu tidak nyaman, seperti itu. Lalu kalau yang hambatan eksternalnya itu bisa seperti perbedaan budaya, lalu informasi yang berlebihan, dan seperti perbedaan perspektif juga ya. Mengapa informasi yang berlebihan ini bisa menjadi hambatan? Itu mungkin karena apabila terlalu banyak informasi yang masuk, maka akan merubah perspektif kita terhadap satu informasi tersebut, di mana hal ini bisa menyebabkan satu hal tersebut memiliki makna lebih dari satu. Misalnya kayak intinya timbul hal yang ambigu. Nah, gangguan emosional ini lebih ke ke keadaan psikologis orang-orang yang berkomunikasi tersebut. Seperti misalnya yang seperti saya sebutkan tadi, kurangnya rasa empati. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.